Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 5 sub tema 4 tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa sebelum mulai belajar, silakan melaksanakan sholat duha, berdoa setelah melaksanakan sholat duha, dan juga berdoa sebelum belajar. Materi kita hari ini yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, apa yaitu cuaca? Teman-teman masih ingat tidak? Kita sudah mempelajari cuaca 3 pekan berturut-turut ya. Nah, cuaca adalah keadaan udara pada suatu wilayah yang kecil. Jadi misalnya di desa tempat tinggal saya saja, atau di kota tempat tinggal saya saja. Dan waktu yang sangat singkat, dapat diamatinya harian atau bahkan berubah dalam hitungan jam. Nah, ini ya cuaca yang telah kita pelajari. Ada cuaca cerah, cuaca berawan, lalu mendung, dan juga hujan. Nah, lalu apa itu iklim? Tadi kita akan mempelajari tentang iklim ya. Nah, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada waktu yang panjang. Jadi, diamatinya selama sekitar 11-30 tahun. Cuaca ini dalam waktu yang sangat panjang ya, dan meliputi wilayah yang sangat luas. Jadi, bisa saja negara-negara itu memiliki iklim yang sama. Berbeda sekali dengan cuaca tadi yang tempatnya sangat kecil, waktunya juga sangat singkat. Nah, cuaca dipengaruhi oleh letak suatu negara pada bumi. Jadi, bumi kita itu memiliki banyak pulau, banyak negara ya, dan itu mempengaruhi cuacanya. Nah, bumi kita berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Nah, bagian yang tengah itu terkena sinar matahari lebih banyak, sehingga lebih panas. Nah, itu mempengaruhi cuacanya. Bagian tengahnya ada sebuah garis yang disebut garis khatulistiwa. Garis sebenarnya tidak ada, tetapi itu adalah garis khayalan yang dibuat manusia untuk menentukan bahwa itu adalah bagian tengah-tengah dari bumi. Kalau ujungnya ada kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, bagian tengahnya itu disebut garis khatulistiwa. Itu adalah bagian yang lebih banyak terpapar sinar matahari. Bertemu dengan matahari lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain. Nah, di iklim tadi karena dipengaruhi oleh sinar matahari, bagian yang tengah yang berwarna hijau di sini memiliki iklim tropis. Lalu bagian yang coklat muda ini disebut iklim subtropis. Dia memiliki pertemuan dengan matahari lebih singkat dibandingkan tropis. Lalu yang berwarna toska iklim sedang. Jadi dia sudah hampir dingin, lebih banyak dinginnya. Lalu ada juga musim dingin yang didominasi oleh salju. Nah, lalu apa iklim Indonesia ya teman-teman? Nah, seperti tadi ya yang gambar dunia ada garis khatulistiwa. Ini kalau kita perbesar lagi, maka akan terlihat bahwa negara Indonesia itu termasuk ke dalam negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Termasuk juga di sini ada Amerika ya. Nah, kalau diperbesar lagi, maka akan kita melihat ini adalah peta Indonesia. Negara kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa ini ada kota-kota yang dilalui garis khatulistiwa, seperti kota Pekanbaru di Riau, lalu ada Pontianak, di sana Halmahera juga ya. Nah, di sana terasa lebih panas teman-teman, lebih terik dibandingkan dengan daerah yang lain. Itu karena tadi
di garis khatulistiwa itu mengalami suhu yang lebih tinggi. Nah, karena kita berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Nah, iklim menentukan jenis musimnya. Nah, di sini kita lihat kembali ya gambar ini. Nah, untuk negara dengan iklim tropis itu memiliki 2 musim. Sedangkan negara-negara dengan iklim subtropis sedang dan dingin itu memiliki 4 musim. Nah, ini negara dengan 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Nah, ini musim panas ya. Suhu di negara-negara selain tropis pada saat musim panas mereka merasakan sangat panas. Karena biasanya tidak terlalu panas ya. Nah, saat musim panas mereka merasakan sangat terik. Jadi, biasanya mereka menggunakan pakaian yang tipis. Lalu, berikutnya biasanya pergantian musim itu 4 bulan ya untuk 3 bulan. Nah, itu untuk negara dengan 4 musim. 3 bulan berikutnya mereka mengalami musim gugur. Musim gugur ini terjadi karena banyak angin, jadi terasa sudah dingin, daun-daun berguguran. Lalu berikutnya, 3 bulan berikutnya terjadi musim dingin. Nah, saat itu hujan salju ya teman-teman. Jadi jangan membayangkan itu sangat nikmat ya, karena di sana suhunya bisa sampai 0 bahkan minus. Itu seperti suhu kita kalau kita melihat ini ya, freezer gitu ya, sangat dingin. Di sana juga banyak orang juga menjadi tidak bisa beraktivitas karena jalan-jalan tertutup oleh salju. Lalu berikutnya setelah salju ada musim semi. Di sini matahari mulai bersinar, jadi suhunya terasa hangat. Tanaman mulai tumbuh kembali, dan biasanya bunga-bunga bermekaran. Nah, untuk negara yang tropis memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan, seperti yang kita alami di negara kita. Saat musim panas, cuaca didominasi oleh cuaca yang cerah dan cuaca berawan. Lalu saat musim hujan, cuaca didominasi oleh cuaca mendung dan hujan. Nah, lalu saat cuaca sering berubah, kadang-kadang panas, lalu tiba-tiba hujan, itu musim apa ya? Nah, kita menyebutnya sebagai musim pancaroba atau musim saat peralihan. Jadi, kadang panas lalu tiba-tiba hujan. Saat musim pancaroba, kita harus menjaga kondisi tubuh karena suhu yang bisa berubah secara cepat itu bisa membuat tubuh kita mudah sakit. Nah, jadi sudah tahu ya kenapa kita tidak mengalami musim salju, karena kita berada di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis. Dan kita harus mensyukurinya, karena dengan begitu kita dapat bercocok tanam sepanjang tahun. Sehingga kita menjadi melimpah ya tanam-tanaman kita. Masya Allah. Demikian teman-teman untuk materi kita hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.